إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tiada bosan dan tiada henti para khatib Jumat di awalil khutbah selalu mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita ulang dan kita ulas firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, banyak di antara kita mungkin yang tidak menyadari bahwasanya masing-masing kita bekerja di dunia ini sesuai dengan profesinya masing-masing. Pekerjaan itu ketika dilakukan dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal, mencari keridhaan Allah, ini merupakan profesi yang diridhai oleh Allah dan ini merupakan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Ketika kita memberikan rezeki makanan kepada istri dan anak kita di rumah dari rezeki yang halal, ini merupakan ibadah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersinergi. Manusia tidak bisa hidup tanpa keberadaan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh bantuan orang lain. Dia butuh dari segala sesuatu apa yang ada pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ." Wahai manusia, Allah membicarakan konteksnya secara umum. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang beriman, tapi Allah menyatakan wahai manusia secara umum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, menjadikan kalian ini dari laki-laki dan wanita berpasang-pasangan, kemudian berkembang biak menjadi populasi yang sangat banyak. Kalian bersuku-suku, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Lita'arafu,
supaya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dalam pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Dan ini memang demikian keadaannya, supaya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengenal antara tetangga, antara teman, kemudian mungkin ketemu orang partner bisnis dan sebagainya, supaya kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan muslimuna ibadallah, pada hakikatnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Untuk kita ini bersinergi, berinteraksi antara satu teman, antara satu keluarga, lebih-lebih orang yang hidup bertetangga. Kita nggak mungkin membangun rumah di tengah padang pasir, di tengah gurun, atau kita membangun rumah di tengah lautan, atau kita membangun rumah di tengah hutan. Kita hidup sebatang kara seorang diri tanpa tetangga, tidak mungkin. Kita masih butuh tetangga, kita masih butuh orang lain, kita masih butuh untuk belanja ke pasar, kita masih butuh untuk berobat ke dokter, ke rumah sakit, kita bekerja mencari nafkah. Semuanya ini bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Maka ayuhan muslimuna ibadallah, manusia adalah makhluk sosial. Maka pandai-pandailah kita menempatkan diri sebagai manusia yang bijak dan baik. Kita tidak hidup sebagai seorang yang egois. Jangan kita merasa, oh jabatan saya tinggi di kantor, saya seorang manajer, saya seorang CEO, saya seorang pejabat negara dan sebagainya. Kita masih butuh orang lain. Kita masih butuh tetangga kita. Dalam Sahih Muslim dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dan beliau bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak beriman. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, wallahi la yu'min man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang dia tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Tidak beriman orang yang dia tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Orang yang ada di sekitar rumah kita ini merupakan tetangga kita. Jangan kita egois, mentang-mentang rumah kita paling bagus di kampung, kemudian kita parkir mobil sembarangan, kita mengganggu jalan umum yang dipakai orang lain, kita tutup jalan orang lain, kita portal jalan orang lain, yang mana itu merupakan fasilitas umum. Maka tidak boleh kita mengganggu aktivitas manusia. Jangan kita merasa menjadi orang besar, jangan kita merasa menjadi orang kaya. Ketahuilah, ketika kita mendapatkan musibah, mungkin rumah kita kebakaran, mungkin keluarga kita disakiti oleh orang lain, dirampok oleh orang lain, rumah kita dimalingi oleh orang lain, siapa yang akan membantu kita yang lebih cepat? Apakah kita menunggu pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran masih membutuhkan waktu? Apakah kita membutuhkan polisi yaitu tim reaksi cepat, tanggap dan sebagainya, atau ambulans sebagainya? Yang paling tercepat untuk menolong kita adalah tetangga kita. Maka jangan kita sakiti tetangga kita. Jangan kita membuang sampah di tempat tetangga kita. Jangan kita membuang ketika mencuci mobil, airnya masuk ke rumah tetangga dan sebagainya. Jangan kita yaitu mendengarkan musik dengan suara yang sekencang-kencangnya sehingga mengganggu aktivitas yaitu dari tetangganya. Jangan kita buat polusi udara dan polusi suara kepada tetangga kita. Maka ayuhan muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang yang terdekat dengan kita, mereka itu orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Yang pertama dari sisi nasab, dari garis keturunan, keluarga kita. Okelah keluarga kita jauh di kampung. Orang yang terdekat dengan kita siapa? Tetangga kita.
Allah perintahkan kita, hendaklah kalian berbuat baik kepada orang yang paling terdekat dengan kalian. Kalau kita memiliki kebaikan, kalau kita ingin berbagi, ketika istri kita di rumah memasak dengan masakan yang mungkin dianggap sesuatu yang berlebih atau mungkin mewah, bagikan kepada tetangga kiri kanan depan belakang rumah kita. Ketika kita mungkin baru pulang dari luar kota, bawakan oleh-oleh untuk tetangga kita. Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menyatakan dalam sebuah hadis, tahadu tahabu, saling kalian ini memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Hadiah, apalah artinya hadiah sebuah oleh-oleh ketika kita berikan kepada kepada tetangga kita, kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang terdekat dengan kita kasih hadiah, itu memiliki makna tersendiri dalam hati mereka. Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita, saling memberikanlah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang-orang yang dia menolong saudaranya. Ketika kita menolong saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau mungkin kita yang bekerja di tempat ini sebagai nakes, sebagai dokter, sebagai tim medis dan sebagainya, mempermudah urusan manusia, kita memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan menolong kita dalam keadaan kesusahan kita. Man yassara mu'minan yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan seorang mukmin di dunia, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ingat hadis ini, camkan dan catat hadis ini. Barang siapa yang mempermudah urusan seorang mukmin di dunia, Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita sebagai tim medis, nakes, atau sebagai aparatur negara yang di sana ada birokrasi dan birokrasi dari meja ke meja, permudah urusan seorang manusia, jangan kita persulit. Ketika kita mempersulit urusan manusia, maka Allah akan mempersulit urusan kita di dunia dan di akhirat. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, dunia cuman kita numpang lewat sementara. Enggak lama lagi nyawa kita akan dicabut oleh Allah. Apalah artinya harta yang melimpah, apalah artinya rumah gedong, apalah artinya mobil yang mewah, jabatan yang mentereng, ketika kita mempersulit urusan manusia, maka Allah akan mempersulit urusan kita di dunia dan di akhirat. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya pekerjaan Anda semua di tempat ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, yaitu membantu urusan manusia. Ini adalah pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membantu urusan orang lain, kita permudah urusannya dalam urusan birokrasinya, kemudian kita bantu pengobatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dengan pahala yang sangat berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang yang kita bantu kemudian dia berterima kasih, dia mendoakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan-kebaikan kita. Berapa orang yang sudah kita bantu di tempat ini, berapa banyak manusia yang sudah kita bantu di tempat ini, maka bantulah urusan manusia, permudah urusan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan kita di dunia dan di akhirat. Maka ayuhan muslimuna ibadallah, bahwasanya hidup di dunia ini urusannya cuma untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang bekerja sebagai nakes, sebagai tim medis, sebagai dokter, ketika kita bantu orang lain, maka betapa banyak tiap hari pahala yang mengalir kepada diri kita. Kita tidak menyadarinya bahwasanya orang yang bekerja itu adalah ibadah. Lebih-lebih dia menolong orang lain, mempermudah urusan orang lain. Sesungguhnya selain kita mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki dari Allah, tentunya kita mendapatkan pahala setiap hari. Tiap hari kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Maka ayuhal muslimuna ibadallah,
Jangan kita menjadi hamba di dunia ini, berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan congkak. Jabatan yang kita miliki akan kita tinggalkan. Rumah yang mewah, berupa gedung yang mewah, kita akan tinggalkan. Mobil yang mewah yang mentereng akan kita tinggalkan. Harta yang sekian banyak akan kita wariskan kepada anak istri kita. Maka jadilah kita manusia yang baik, yang berguna untuk orang lain. Berguna untuk diri kita, keluarga kita, berguna untuk tetangga kita, masyarakat kita, untuk negeri ini. Jangan kita menjadi manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW dari hadisnya Abu Qatadah dalam Sahih Bukhari Muslim. Abu Qatadah Rib'i bin Khirash radhiyallahu anhu ketika lewat dua jenazah di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW, jenazah yang pertama adalah jenazah yang baik. Maka Nabi SAW mengatakan mustarihun. Lalu lewat jenazah yang semasa hidupnya di dunia adalah jenazah yang jelek, ahlul maksiat. Maka Nabi SAW mengatakan mustarahun minhu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi baginda menyebutkan mustarihun dan mustarahun minhu. Apa yang baginda maksudkan? Kata Nabi SAW, tadi lewat jenazah yang pertama adalah jenazah manusia yang baik semasa hidupnya. Inna abdal mu'min mustarihun minhu min syaghalatid dunya. Seorang hamba mukmin ketika dia hidup di dunia, dia mukmin, beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia banyak beribadah kepada Allah, orang yang baik. Seorang hamba mukmin ketika nyawa dicabut oleh Allah, mustarihun minhu, istirahat dia dari kesibukan dunia. Seorang hamba mukmin ketika nyawa dicabut oleh Allah, maka dia istirahat dari kesibukan dunia. Sudah penat dia dengan urusan dunia, sudah capek dia dengan urusan dunia, nyawa dicabut oleh Allah, maka dia beristirahat, selesai urusan dia dari dunia. Adapun jenazah yang jelek, semasa hidupnya di dunia dia adalah manusia min ahlil maksiat. Kata Nabi SAW, mustarahun minhu al-bilad wal-ibad wal-syajar wal-dawab. Adapun jenazah yang jelek ketika meninggal dunia, semasa hidupnya dia manusia yang jelek, banyak bermaksiat kepada Allah, tidak ada kebaikan pada dirinya. Ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istirahat. Siapa yang istirahat? Yang istirahat adalah kampung halamannya, negerinya, manusia, keluarganya, tetangganya, teman-temannya, kerabatnya, partner bisnisnya, kemudian binatang-binatang, kemudian pepohonan, rerumputan, dedaunan. Semua makhluk beristirahat dari manusia yang jelek tadi. Sudah tidak ada lagi yang mengganggu kehidupan mereka. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, bahwasanya dan dalam hadis yang lainnya ketika Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, dan ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya lewat dua jenazah. Lewat dua jenazah, satu jenazah adalah jenazah yang baik. Rasulullah bertanya, jenazah siapa ini? Maka sahabat mengatakan, ini jenazah fulan ibnu fulan ya Rasulullah. Ini orang semasa hidupnya adalah orang yang baik. Dia ahlil masjid, dia sering berpuasa sunnah, dia sering bersedekah, dia berbuat baik kepada tetangganya, kepada manusia dan seluruh makhluk, dia baik. Semasa hidupnya dia manusia yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Maka lewat jenazah berikutnya, lalu Rasulullah bertanya, jenazah siapa ini? Lalu sahabat mempergunjingkan, mengatakan, oh ini jenazah fulan ibnu fulan ya Rasulullah. Ini orang semasa hidupnya tukang maksiat, sering minum, sering zina, sering judi, sering mengganggu orang lain. Dia seluruh kejelekan ada manusia atau jenazah tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Lalu sahabat bertanya, wa ma wajabat ya Rasulullah? Apa yang baginda maksudkan dengan wajabat? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, famarrat alaina bi janazatil ula fa antum athnaytum 'alayha bil khair
fawajabat 'alaiha bil jannah. Tadi lewat jenazah yang pertama, kalian mempergunjingkan tapi dengan pergunjingan yang baik. Ini jenazah semasa hidupnya dulu orang baik, ahli masjid, puasa Senin, Kamis dan sebagainya, ahli sedekah, banyak membantu manusia, menolong manusia, tetangga semuanya. Semua kebaikan disebutkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wajabat 'alaiha bil jannah. Wajib atasnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Famarrat 'alaina bi janazatin ukhra fa antum athnaytum 'alaiha bisyarr fawajabat 'alaiha bin nar. Antum syuhada'ullah fil ard. Ketika lewat jenazah yang kedua, kalian mempergunjingkan tentang jenazah tadi semasa hidupnya. Ini orang tukang maksiat, tukang palak, tukang rampok, mengganggu tetangganya. Dia berlakukan di RT kepada istrinya dan anak-anaknya. Al-muhim semua kelakuan jelek ada pada jenazah tadi semasa hidupnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan wajib atasnya untuk mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum syuhada'ullahu fil ard. Kalian adalah saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, kita ingin dari ending perjalanan hidup kita di dunia ini, ketika lewat jenazah kita, maka tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita, masyarakat akan mempergunjingkan jenazah kita. Oh, ini orang dahulu di masa hidupnya, Masya Allah, dia seorang dokter yang baik, dia seorang ahli kesehatan yang baik, seorang medis nakes kesehatan yang baik, dia seorang aparat yang baik. Manusia mempergunjingkan kebaikan kita, maka diharapkan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ketika lewat jenazah kita, lalu tetangga kanan kiri teman-temannya berbisik-bisik, ini orang luar biasa masa hidupnya, tukang maksiat, tukang tipu, tukang palak, tukang ini, segala kejelekan ada pada dirinya. Maka kita tidak mengkhawatirkan bahwasanya dari ending akhir perjalanan kita di dunia ini, manusia mempergunjingkan kejelekan kita. Tapi kita ingin ketika jenazah kita lewat, manusia banyak memberikan pujian kepada jenazah kita. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, jangan kita menjadi manusia-manusia yang merugi di dunia, lebih-lebih merugi di akhirat. Ketika ditampakkan oleh Allah neraka Allah ketika manusia menyeberangi as-sirat, yaitu jembatan Allah yang tipisnya lebih tipis dari sehelai rambut, manusia akan lewat dan bawanya neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Ketika Allah tampakkan neraka, maka manusia-manusia ahlul maksiat ketika di dunia, mereka mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Manusia menyesalnya tidak di dunia, manusia menyesalnya nanti di akhirat. Ketika ditampakkan oleh Allah neraka Allah, baru mereka mengatakan, duhai, kalau seandainya dahulu kami ketika di dunia, kami tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, sebagai kekasihku. Bahwasanya teman dekatku, kekasihku telah menyesatkan aku untuk mengingat Allah, melupakan aku untuk mengingat Allah. Ketahuilah bahwasanya syaitan adalah musuh yang menipu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang lainnya ketika di akhirat, ketika ditampakkan neraka oleh Allah, mereka mengatakan, ya laitani, duhai kalau seandainya dahulu ata'na Allah wa ata'na Rasul, duhai kalau seandainya dahulu kami di dunia, kami mentaati Allah dan Rasulnya. Dan sebagian lagi mengatakan, ya Rabbi irju'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, pulangkan kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal saleh yang dahulu kami tinggalkan, kami tidak pernah beramal. Manusia cuma tinggal penyesalan di hari kiamat, dan penyesalan di hari itu, di hari kiamat, tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal nunggu pengadilan Allah, dan kita akan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditempatkan oleh Allah di mana? Di surga Allah, atau kita akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita persiapkan diri ini dengan baik. Jangan kita sia-siakan, karena segala sesuatu ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya akan tutup pembahasan khutbah kali ini dengan salah satu ucapan dari salah seorang a'immatus salaf yang diabadikan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah. Ucapan dari salah seorang a'immat salaf yaitu al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah taala. Dia mengatakan, أيها الناس ألا تبكون وتنحون باكي حياتكم من الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر فزع الأكبر فكيف يكون حاله. Wahai manusia, tidakkah kalian menangisi dan meratapi dari sisa kehidupan kalian? Kematian itu sedang meminta kepada kalian. Kuburan itu tempat tinggalnya, tanah kuburan itu adalah ranjangnya, dan cacing-cacing tanah itu yang akan menemani dirinya di dalam kegelapan tanah kuburan, dan dalam keadaan posisi bagaimana dia akan dibangkitkan oleh Allah, maka tidak ada yang mengetahui tentang nasibnya kelak. Kemudian Al-Imam Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan, waihaka ya Yazid, man dhal ladzi yusalli anka ba'da al-maut, man dhal ladzi yasumu anka ba'da al-maut, man dhal ladzi yataradda anka ba'da al-maut. Celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Kita tidak pernah berpikir, ahli waris tidak pernah berpikir siapakah yang akan menyolati jenazah orang tua kita, keluarga kita. Kita nggak pernah berpikir dan tidak mau berpikir. Yang menyolati jenazah kita itu penting untuk kita perhatikan. Usahakan mencari masjid yang di sana ditegakkan min ahli tauhid, orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Doa-doa dari orang-orang yang ketika mereka bersolat jenazah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ketika mereka berdoa memohon ampunan kepada Allah, salah satu doa dari orang-orang yang menyolatkan jenazah, doanya diangkat oleh Allah, maka yaitu sang mayit dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan menyolati jenazah kita? Tolong dipikirkan mulai hari ini. Yang kedua, celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Puasa Ramadan yang banyak manusia tidak berpuasa di siang harinya, tidak bisa dibayar dengan fidyah beras, kecuali bagi orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, kecuali bagi ibu yang hamil dan menyusui, kecuali bagi orang-orang tua yang renta dia tidak sanggup berpuasa, maka dia boleh untuk diganti dengan fidyah, dengan beras. Puasa tidak bisa digantikan dengan duit dan beras. Dalam hadis man mata fa alaihi shawma anhu waliyuh, barang siapa meninggal dunia dan dia punya hutang puasa di bulan Ramadan, maka walinya, ahli warisnya wajib untuk menggantikan puasa Ramadannya. Kemudian yang ketiga, man dzalladzi yataradda anka ba'da al-maut, celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Tentunya ini adalah teman-teman kita, kerabat kita, anak-anak kita yang akan mendoakan jenazah kita. Maka investasikan tentang perkara-perkara sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan jenazah kita. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita, dan mintalah ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu tetap beriman kepada Allah sampai nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ketetapan hati untuk dipermudah urusan kita di dunia ini, dan untuk dipermudah ketika dalam keadaan sakratul maut, karena semuanya itu akan dilihat dari ending akhir hayatnya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.